waktunya sebentar ya Bu. Seperti yang saya jelaskan kemarin, bahwa ini saya ingin mewawancarai Ibu, mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan, baik itu dilema etika ataupun dilema moral yang pastinya pernah Ibu alami sebagai pimpinan di sekolah ini. Boleh ya Bu? Mohon izin percakapan ini kita rekam sebagai titiknya saya. Kita mulai ya. Bu Riri selama menjadi pimpinan kan pasti pernah mengalami situasi dilema, kan? Baik itu dilema etika ataupun dilema moral. Nah, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut termasuk dilema etika atau dilema moral? Ya, itu juga sebagai guru mungkin tapi ya, jadi kita pasti sama-sama tahu tidak hanya kepala sekolah saja, karena mengambil keputusan itu tidak hanya kepala sekolah. Jadi untuk mengidentifikasi kita sama-sama juga, apalagi ada wali kelas, ada guru-guru di sekolah, guru mata pelajaran. Jadi kalau di SMA itu kan guru mata pelajaran berbeda-beda. Nah, jadi pertama mungkin kita mengidentifikasi itu kita melihat siswanya dulu apakah dia ada masalah dengan beberapa hal atau mata pelajaran yang tidak dia sukai. Nah, mungkin pertama dari tidak hadirannya, apakah dia rajin masuk atau tidak, kita yang kaji dulu kenapa dia nggak masuk, apa masalahnya. Itu pertama untuk dilema etika ya. Nah, terus setelah itu untuk moral juga mungkin bagaimana dia berkomunikasi di sekolah, karena kita kan berhubungan baik dengan orang tua, jadi kita mengetahui bagaimana didikannya di rumah. Contoh mungkin Bu kayak merokok itu kan dalam merokok itu tidak baik gitu kan, dalam perlakuan, tapi sedangkan di rumah dia dikasih uang rokok kayak gitu. Jadi kita harus bekerja sama, mungkin setidaknya dia dulu di sekolah tidak merokok lah dulu. Jadi cara kita mengidentifikasi intinya sih kita mendekatkan diri dulu sama anak, bagaimana kita komunikasi dengan baik sehingga dia bisa berjalan dengan kita. Jadi kita tahu apa yang membuat dilema dalam berperilaku, bersikap dan jadi itu ya Bu, pertama mengidentifikasi kasusnya dulu, menganalisa kasusnya dulu, mencoba untuk mencari tahu, dan komunikasi gitu ya. Baik Bu Riri, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu bila Ibu dihadapkan pada satu kasus yang sama-sama benar nih, kalau mengambil keputusan ini benar, yang ini juga benar. Nah, itu gimana cara Ibu mengambil keputusan? Mungkin kita musyawarah Bu. Pertamanya satu kita berkelas guru yang mungkin kita adakan masalah itu kemukakan masalah itu di forum. Nah, kita mencari jawaban, mencari masukan dari guru-guru semua, terpenting wali kelasnya kenapa gitu kan, walaupun sebenarnya ini dia contoh kan mungkin kayak kemarin kasus COVID. Nah, kita kalau COVID itu sama-sama baik kalau seandainya di sekolah melalui internet emang supaya jaga kesehatannya, tapi orang tua minta sekolah di sekolah karena main HP aja gitu kan Bu. Nah, jadi kita sama-sama bermusyawarah. Nah, mungkin ada berapa guru karena kita kebetulan di tempat daerah COVID yang tidak terlalu tidak terlalu terjangkau, tidak banyak orang yang terdampak penyakit COVID. Nah, kita lihat jawabannya nggak apa-apa Bu, bagus sedikit di sekolah, kita kan jauh dari lingkungan itu. Nah, tapi tidak sampai di situ, kita ya konfirmasi dulu sama, kita berkoordinasi juga sama pengawas. Setidaknya pengawas tahu bahwa kita melaksanakan sekolah permintaan orang tua, karena kalau di rumah tidur aja karena HP hidup tapi main HP, jadi tidak efektif. Jadi sehingga kita kemarin untuk di COVID malahan kita cepat mulai sekolah karena salah satu kendala itu kan sama-sama baik ya Bu ya. Jadi musyawarah, kemudian jangan lupa juga koordinasi dengan atasan ya Bu, dengan pengawas dan pihak-pihak terkait. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Tadi yang pertama kita musyawarah dulu, mendengar
mendengarkan masukan-masukan yang mana yang bagus yang mana enggak, kita mendengarkan pandangan dari atasan juga. Kalau seandainya rasanya keputusan kita itu dia mendukung dengan alasan ini, dia tidak menolak dengan alasan ini, ya kita sama-sama akhirnya kita memutuskan apa. Setelah ada keputusan baru berkoordinasi. Ya. Walaupun kadang-kadang Bu pengawas bilang kan nggak usah dulu Bu, nah, kita pertimbangkan lagi. Berarti dilihat lagi keputusannya ya sudah tepat atau belum. Nah, oke, selanjutnya hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif nih dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus benar versus benar ini? Yang dianggap efektif yang bisa membantu Ibu dalam mengambil keputusan. Langkahnya atau orangnya? Hal-hal ya yang dianggap efektif lah. Yang efektif mungkin ya tadi komunikasi dengan semua orang. Karena kalau kita walaupun keputusan itu di atasan, tapi kan semuanya kita nggak kenal lagi, semuanya kita nggak tahu. Kadang-kadang yang kita nggak tahu guru lebih banyak tahu gitu kan. Jadi ya lebih berkomunikasi terus bermusyawarah sehingga bisa membantu yang Jadi komunikasi ya Bu yang penting di sini ya. Komunikasi dengan pihak yang terlibat. Hal-hal apa saja yang menjadi tantangan Ibu ketika Ibu mengambil keputusan seperti kasus tadi itu yang benar yang menjadi tantangan? Dia tadi dari awal dilema. Iya, sama besar gitu. Tantangannya sekarang kan sangat besar karena semua itu benar. Jadi kita emang harus sangat pintar dan sangat terfokus atau sangat teliti dalam mengambil keputusan ini sehingga kita harus secara detail mengetahui kasus itu. Jadi kita harus tahu ya dia sama-sama baik tapi yang mana yang lebih baik kan kayak gitu kan ya. Karena katanya yang di atas baik pasti ada yang terbaik. Jadi kita harus tahu itu dulu. Mengetahui kasusnya secara detail seperti apa baru bisa dipikirkan kayaknya lebih besar kemana. Apakah ketika ada kasus itu Ibu langsung menyelesaikannya atau Ibu punya jadwal tertentu khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus ini? Kalau jadwal tertentu untuk kita mungkin nggak ada, cuma kalau saya kita ketemu masalah tapi kita nggak bisa juga langsung menyelesaikan. Tapi kita panggil si anak, terus nanti kita panggil temennya, kita tanya-tanya, terus nanti kita panggil orang tuanya, kita komunikasi juga sama wali kelasnya, sehingga kita baru berdiskusi nanti baru kita ya, apalagi kayak sekarang kita juga ada misalnya itu kita SMK Bu ya, ada PKL. Nah kan padahal PKL itu ada beberapa anak mengatakan PKL itu sangat menyenangkan karena nggak banyak beban belajar walaupun ada beban laporan. Nah jadi ada juga anak nggak mau dia PKL karena dia takut berkomunikasi dengan orang. Nah jadi sehingga dia nggak masuk ke PKL, sedangkan kita ada peraturan jika apa satu hari diotinya 2 hari. Nah jadi dulu bagian dalam tapi kalau sakit menggunakan sudah sakit dia tetap tidak berarti kalau izin banyak izin. Nah jadi kita berkoordinasi dengan pihak lapangan, dengan guru pembimbing. Nah kenapa? Nah kita panggil orang tuanya, nanti kita panggil anaknya, baru kita bikin masalah, baru kita selesaikan. Kalau untuk khusus waktu tidak ada, cuman kalau ada kasus-kasus tertentu memang perlu waktu untuk menyelesaikannya. Untuk mengambil keputusan yang tepat. Dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika tadi, Bu, ada tidak seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan? Jadi aku dulu di atas kita pengawas karena mereka sangat terlibat dalam kita dalam apapun yang di sekolah itu. Iya, terkait juga. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan tadi nih, pembelajaran apa yang penting dari pengalaman Ibu mengambil keputusan selama ini? Banyak sekali pengalaman karena hal yang sama-sama baik itu banyak sama-sama yang harus kita pilih karena memilih sesuatu dalam kondisi baik yang terbaik itu susah. Jadi mungkin
pelajarannya ya apa namanya lebih mengenal lagi masalahnya, lebih mengenal lagi siswanya, lebih mengenal lagi bagaimana cara kita untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut dan penyebab masalah tersebut sehingga kita bisa menyelesaikan dengan baik karena walaupun kita seorang pemimpin kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu sendiri, kita bisa menyelesaikan masalah berkoordinasi dengan sama. Musyawarah juga nih. Iya, itu bermusyawarah karena apapun itu kalau sendiri udah rasanya bersama lebih baik. Terakhir Bu Riri, selama ini dalam mengambil keputusan itu Ibu lebih condongnya kemana? Apakah Ibu berpikirnya tuh hasilnya nanti seperti apa ya kalau saya mengambil keputusan ini? Atau Ibu lebih mengikuti aturan? Atau lebih ke rasa empati? Ada tiga pilihan. Sebenarnya tergantung masalah, tergantung masalah. Kalau seandainya kalau untuk yang pertama pasti kita harus menyelesaikan masalah tersebut, kita harus memikirkan hasilnya apa, kenapa, dampaknya apa. Nanti kalau seandainya contoh mungkin dia sering nggak masuk sekolah, sering bolos, ternyata dilemanya ternyata setelah kita panggil ternyata uang jajan dari rumah nggak ada sehingga dia nggak sekolah, kan kita empati ya Bu ya. Oh ternyata dia nggak sekolah itu bukan karena malas, karena uang jajan nggak ada tapi sakit perutnya di sekolah jadi dia nggak sekolah. Jadi kita melihat itu dulu, baru kita lebih contohnya kemana ya, pokoknya kita lihat kasusnya dulu. Terkadang kita bisa, tapi yang paling penting pasti kita lihat hasilnya dulu. Dari solusi yang kita punya, kita harus berpikirkan apa dampak dari keputusan itu. Menarik sekali Bu Riri. Terima kasih ya Bu Riri atas waktunya. Mudah-mudahan nanti Bu Riri itu juga saya bisa, kita kan sebagai pemimpin pembelajaran lah di sekolah bisa mengambil keputusan yang bijak yang tepat yang bisa berdampak baik untuk peserta didik. Amin. Sama-sama Bu. Itu semoga ya lebih baik kita sama-sama bisa memajukan pendidikan Indonesia. Terima kasih ya Bu Riri. Sama-sama Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kabarnya hari ini? Kabarnya? Alhamdulillah. Maaf Bu, mengganggu waktu jelasnya. Yang saya jelaskan kemarin bahwa hari ini saya ingin mewawancarai Ibu, mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika ataupun pendidikan moral yang mungkin selama ini pasti Ibu pernah alami di sekolah ini. Nah, bisa ya Bu? Nanti mohon izin Ibu mau direkam percakapan kita hari ini sebagai bukti tugas saya di program ini. Kita mulai Bu. Nah, Ibu kan sebagai pemimpin di sekolah ini tentunya pasti pernah mengalami menghadapi situasi sulit lah, situasi dilema gitu. Nah, seperti dilema etika dan pendidikan moral. Nah, bagaimana Ibu selama ini mengidentifikasi atau membedakan kasus-kasus yang Ibu hadapi itu, apakah dia dilema etika atau dia pendidikan moral? Bagaimana kita mengidentifikasi apakah situasi ini termasuk dilema etika ataukah termasuk ke dalam pendidikan moral. Langkah pertama tentu kita harus paham dulu konsep apa itu dilema etika dan apa itu pendidikan moral. Kalau kita sudah tahu, kita akan bisa mengelompokkan, mengidentifikasi dan mengelompokkan situasi ini masuk ke mana. Sebagaimana kita ketahui, dilema etika itu situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan tersebut secara moral itu benar, tetapi bertentangan. Artinya benar versus benar.
tetapi dia bertentangan. Sedangkan yang dimaksud dengan rujukan moral itu suatu situasi di mana seseorang itu harus membuat keputusan antara benar dan salah. Kalau rujukan moral ini rasanya lebih mudah karena jelas yang benar lawan salah. Tentu saja kita akan mudah membedakannya. Benar salah, dah masuk kelompok rujukan moral. Yang kita sulit ini menghadapi dilema etika. Karena kita akan berhadapan dengan situasi yang benar dengan benar. Bagaimana kita sebagai pimpinan atau kepala sekolah membuat suatu keputusan atau mengambil keputusan. Nah, untuk itu ya itu tadi kita harus paham dulu konsep atau pemahaman tentang dilema etika dan rujukan moral. Kalau kita sudah paham, insya Allah kita bisa mengidentifikasi dan mengelompokkan masalah atau situasi ini. Jadi pahami konsepnya dulu ya Bu ya. Kalau sudah paham dilematika itu benar lawan benar, rujukan moral, benar lawan salah. Itu sudah paham konsep bisa membedakan kasus. Kalau bisa kita melakukan identifikasi. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk dua hal yang sama-sama benar nih, dua hal yang sama-sama benar. Jadi ada nilai-nilai kebajikan yang sama-sama baik itu saling bertentangan. Itu bagaimana? Kalau sama-sama benar itu masuk kelompok dilema etika. Kita dihadapkan suatu kondisi benar, tetap yang satu lagi kondisinya benar, tetapi bertentangan. Apa yang dilakukan? Kalau saya melakukannya dengan mengacu kepada 9 langkah yang kita terapkan untuk mengambil keputusan. 9 langkah itu pertama adalah mengenali dulu nilai-nilai yang bertentangan itu di mana atau apa yang bertentangan. Yang kedua, kita menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, kita mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Setelah kita mengumpulkan fakta-fakta, kemudian siapa saja yang terlibat, langkah yang keempat kita menguji benar salah. Pengujian benar salah. Seandainya kita ambil keputusannya A, misalnya, kita uji benar salah, benar nggak keputusan ini. Itu kita akan mengukur menggunakan prinsip resolusi. Apakah prinsip penyelesaian dilema ini berpikir berbasis hasil akhir, atau kita berpikir berbasis peraturan, atau kita berpikir berbasis rasa peduli. Jadi itu akan menjadi pertimbangan bagi kita untuk mengambil keputusan. Langkah yang ketujuh itu investigasi opsi trilema. Mungkin kadang-kadang kita dalam menghadapi situasi untuk memecahkan suatu masalah, kita belum terpikir hal itu, belum kita rencanakan solusinya itu. Tetapi muncul seketika, di detik-detik kita dalam kebingungan, kita muncul ide, terskripsi, muncul ide pemecahan masalah. Nah itu disebut trilema. Ide yang muncul seketika ketika kita dalam kebingungan, yang awalnya belum kita rencanakan atau belum kita konsep untuk menyelesaikan masalah tadi. Tapi ketika detik-detik mau berkeputusan, muncul ide-ide baru yang cemerlang dan bisa menyelesaikan. Ini sering terjadi kepada saya. Jadi itu opsi ketiga. Opsi ketiga yang tiba-tiba itu trilema. Nah, yang kedelapan, setelah kita tadi yang langkah-langkah di atas tadi, siapa yang terlibat, apa saja yang menjadi pertentangan, kemudian kita lihat opsi prinsip penyelesaiannya dan mempertimbangkan trilema tadi, maka baru kita buat keputusan. Akhirnya
keputusannya itu sampai pada titik di mana kita harus buat keputusan yang membutuhkan keberanian secara moral untuk melakukannya. Karena kita benar lawan benar. Nah, jadi butuh keberanian secara moral untuk berkeputusan. Setelah keputusan dibuat, tidak berakhir sampai di situ saja. Tetapi kita langkah yang ke-9, lihat lagi keputusan itu dan refleksikan. Apakah ketika itu diambil, kita lihat kembali proses pengambilan keputusannya dan ambil pelajarannya untuk dijadikan acuan bagi kasus-kasus selanjutnya. Jadi jangan lupa ketika keputusan sudah diambil, refleksi lagi keputusannya. Lihat lagi ya. Lihat lagi. Jadi itu tadi dalam menjalani pengambilan keputusannya selalu mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan itu, mulai dari identifikasi dulu, nilai-nilai yang bertentangan sampai terakhir itu refleksi hasil keputusan itu. Oke, jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini yang mengambil keputusan? Ya, biasanya saya mengambil keputusan, saya usahakan selalu mengacu kepada 9 langkah tadi. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja selama ini yang dirasa efektif bagi Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang menghadapi? Hal yang saya anggap efektif, ya. Hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, kita bisa melakukan beberapa teknik, misalnya teknik inquiry, apresiatif, atau kita menggunakan konsep bagja. Nah, jadi bagja itu singkatan atau akronim dari B-nya itu buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya itu gali mimpi, G jabarkan rencana, dan A terakhir adalah eksekusi. Jadi langkah yang kita lakukan seperti itu. Buat pertanyaannya dulu, ambil pelajarannya, gali mimpi, kemudian jabarkan rencana aksi, baru aksi eksekusi. Bisa Menarik sekali ya Bu. Jadi hal-hal yang dapat efektif itu bisa menggunakan inquiry apresiatif dan juga bagja seperti yang Ibu jelaskan. Nah, dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika ini Bu, apa saja yang menjadi tantangan bagi Ibu? Tantangannya berat sekali. Sering kali saya menghadapi dilema etika ini di sekolah ini, di mana saya harus berkeputusan di antara keputusan yang benar dengan yang benar. Kalau yang rujukan moral itu gampang, kita jelas benar salah, melanggar aturan salah, maka no, gitu kan. Kalau yang di dilema etika itu memang betul-betul perlu pertimbangan. Tantangannya itu berat, namun kita dengan 9 langkah tadi, insya kita bisa melalui tantangan itu. Dan satu lagi, jangan lupa kita mengajak rekan-rekan guru, senior, atau pihak komite yang terkait dengan kasusnya, kita ajak diskusi, bermusyawarah, sehingga keputusan itu jangan menjadi keputusan kita sendiri. Jangan menjadi keputusan kepala sekolah sendiri, mutlak hasil pemikiran kepala, tapi kita mengajak beberapa pihak lainnya yang berkepentingan dan mungkin kita percaya pendapatnya yang bisa membantu kita nanti mempertimbangkan apa keputusan yang akan kita ambil. Jadi setelah pun keputusan kita hasilkan, kita buat, jangan lupa refleksi lagi bagaimana dampaknya terhadap hasil, terhadap peraturan, apakah melanggar peraturan apa tidak, dan segala aspeknya kita pertimbangkan. Nanti memang perlu dipertimbangkan secara matang, kemudian juga melibatkan pihak-pihak yang terkait ya Bu, bermusyawarah.
Jadi Bu, dalam mengambil keputusan ini, apakah Ibu ada membuat jadwal tertentu gitu untuk menyelesaikan atau mengambil keputusan ini, atau menyelesaikannya pada saat itulah? Ya tidak, karena kita tidak merencanakan ada masalah atau dilema gitu. Tidak ada terjadwal. Jadi tidak perlu juga. Saya tidak pernah buat jadwal untuk misalkan dilema karena tidak kita rencanakan. Nah, saya menyelesaikannya seketika itu. Seketika kita menghadapi suatu dilema etika, langsung kita lakukan langkah 9 langkah tadi. Nah, langsung ketika itulah kita menyelesaikannya, tidak perlu ada jadwal tertentu Karena kasusnya juga kan tidak terjadwal. tidak terjadwal, jadi kapan ada baru. Ketika ada terjadi kasus itu, langkah pertama yang Ibu lakukan apa Bu? Langkah pertamanya? Langkah pertama tadi di 9 itu kita harus mempelajari dulu apa yang bertentangan, apa yang menjadi pertentangan dari yang benar satu lawan benar satu, kan benar sama benar. Kemudian apa yang menjadi pertentangan, kita telusuri dulu apa yang menjadi pertentangan. Nah, setelah itu baru kita cari informasi siapa saja yang terkait dalam pertentangan ini, baru kita cari fakta-fakta. Jadi tetap mengikuti prosedur 9 langkah tadi. Iya, nggak lari-lari dari situ. Baik Bu, apakah ada seseorang atau faktor apa yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada tidak yang membantu? Jelas ada, saya tidak mau sendiri membuat keputusan. Saya mengajak guru senior, teman dekat saya, dan sebagai kepala sekolah kalian juga punya atasan. Tentu saya juga berkonsultasi dengan atasan saya dalam hal ini guru pengawas sekolah, kelas binaan. Dan saya akan sangat menerima masukan dari mereka. Ada pihak-pihak lain yang saya ajak berkolaborasi untuk mengambil keputusan. Kolaborasi guru, rekan, atasan juga ya Bu. Dari semua yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sebagai pimpinan dalam mengambil keputusan? Memang pengalaman yang berharga bagi saya itu ketika menghadapi dilema etika, saya sendiri sudah bingung bagaimana membuat keputusan. Karena keputusan dari dilema ini benar melawan benar. Apapun keputusannya adalah benar, karena tidak ada yang salah. Apapun keputusannya adalah benar, tetapi kita harus mempertimbangkan lagi kerangka berpikir tadi. Apakah kerangka berpikir kita berdasarkan hasil akhir dari keputusan kita itu, apa dampak dan efeknya terhadap sekolah kita, nama baik kita, dan peraturan negara kita. Jadi itu menjadi pertimbangan. Satu lagi, kalau dalam membuat pengambilan keputusan, libatkanlah orang-orang di sekitar kita. Jangan mengambil keputusan secara mutlak sendiri, karena kita memerlukan pendapat-pendapat orang terdekat kita, apakah guru senior, apakah orang-orang yang kita percayai, dan atasan kita libatkan. Sehingga nanti apapun keputusan yang kita hasilkan, orang tidak menyalahkan ke diri kita sendiri, person kepala sekolahnya, tetapi itu kan sudah hasil musyawarah. Insya Allah apapun keputusan yang dari hasil musyawarah akan diterima dengan orang-orang. Yang pasti keputusan itu benar. Kan awalnya konsepnya benar dengan benar. Di situ sulitnya, karena benar lawan benar itu tadi. Makanya namanya dilema. Karena semuanya benar. Terakhir nih Bu, satu lagi. Nah, selama ini Bu, mana yang paling sering Ibu gunakan prinsip berpikir? Apakah prinsip berpikir berdasarkan hasil, atau Ibu menuruti aturan, atau lebih ke rasa empati dalam mengambil keputusan? Mana yang lebih sering Ibu gunakan? Sering satu-satu tidak. Rasanya campur-campur. Tetap harus kita pertimbangkan efeknya nanti ke peraturan
masuk penjara karena itu benar, Iya. tidak boleh. Kita tetap harus perhatikan melanggar peraturan atau tidak. Kemudian bertentangan enggak dengan teman yang lain. Jangan nanti keputusan kita buat langsung menjadi heboh, menjadi masalah yang baru. Sedangkan kita mau menyelesaikan masalah. Jadi dengan ada sebuah kita muncul masalah baru itu kan repot. Jadi saya berpikir tidak satu-satu, tapi rasanya digabung semua. Semuanya menjadi pertimbangan. Jadi dipikirkan juga apakah dia orang aturan, kemudian juga memikirkan bagaimana orang lain. Dan ada juga tadi yang berpikir rasa kasihan Iya, tadi. rasa kasihan ini yang sulit nih Masih Mas. sulit. Nah, termasuklah itu rasa kasihan. Aduh, gimana ini? Ini bisa saya contohkan misalnya kepada ada tenaga honor kita yang baru, dia sudah lama honor, gitu. Ternyata tidak terdata di Dapodik atau terdata di BKN. Tahu-taunya ada keputusan untuk dirumahkan. Nah itu jadi dilema. Jadi dilema. Nah, bagaimana caranya itu? Termasuk itu ada berpikir secara kasihan tadi itu, ada sosial empati gitu. Nah, empati saya gitu. Nah itu jadi pertimbangan juga. Namun kita juga tidak boleh melanggar prinsip berpikir yang melanggar peraturan. Memang sulit. Namanya dilema. Betul. Tapi kalau kita insya Allah melaksanakan yang 9 langkah itu tadi, nah, keputusan yang kita buat jangan sendiri, kita libatkan beberapa orang lain, dan tidak lupa setelah keputusan itu ada, hasilkan kita refleksi, lihat kembali, kira apakah keputusan kita itu akan menjadi masalah atau tidak. Baik Bu, ya. Menarik sekali percakapan kita. Terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan tadi. Terima kasih Bu ya. Ya, terima kasih, sukses ya, selamat mudah-mudahan lulus dan